Pengaruh pornografi terhadap otak Anda. Ini adalah bagian pertama untuk mereka yang kecanduan pornografi. Hanya Anda yang dapat memutuskan apakah Anda salah satunya. Pornografi adalah gambar atau video atau tulisan yang menggambarkan perilaku seksual untuk menimbulkan gairah seksual. Konten pornografi ini bisa tersebar mulai dari film, animasi kartun, foto, komik, majalah, dan bahkan pada games atau permainan. Patut menjadi kewaspadaan, pornografi diketahui dapat membuat kecanduan dengan cara yang sama persis dengan kecanduan narkoba. Misalnya saja, sekali menonton video porno, bisa menyebabkan seseorang ketagihan, ingin menyaksikannya lagi dan lagi. Sementara, ketika sudah ketagihan, otak seseorang lantas dipenuhi dengan rangsangan. Akibatnya, mereka akan terbiasa berpikir kotor dan bisa melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Bukan hanya itu, kecanduan pornografi bahkan diyakini bisa merusak bagian otak tertentu. Inilah sedikit dari apa yang bisa dipelajari. Pertama, pornografi internet bukanlah seperti majalah Playboy, halaman dari majalah itu bisa cepat membosankan. Sementara itu, pornografi internet itu benar-benar jauh lebih merangsang daripada sekedar gambar. Ini karena, internet mampu menawarkan hal baru yang tak ada habisnya dan memberi Anda kemampuan untuk mengklik dari satu gambar ke gambar lainnya. Alasan lain mengapa pornografi internet begitu bisa sangat merangsang adalah, karena pornografi bisa dapat lebih cepat meningkatkan selera penikmatnya, ke tingkat yang lebih berfantasi, atau lebih membuat penasaran. Nomor 2, kepribadian pecandu bukanlah prasyarat untuk kecanduan pornografi internet. Sekarang, contohnya adalah Anda harus secara genetik memiliki kecenderungan kecanduan. Mereka hanya orang biasa yang mulai menonton dan ketagihan, dan menariknya adalah, begitu mereka selesai menonton, mereka kembali lagi ke diri mereka yang biasa atau normalnya. Nomor 3, memahami seberapa berat penggunaan pornografi mempengaruhi otak, sangat membantu penggunanya. Ketika Anda memahami cara kerja otak, maka ini bisa membantu Anda untuk mengendalikan diri ketika Anda mencoba untuk berhenti dari pornografi. Begini dasarnya. Pornografi merangsang otak Anda secara berlebihan sehingga otak Anda berubah. Tahukah Anda bahwa ketagihan pornografi disebabkan oleh perubahan otak yang polanya sama dengan pola semua jenis kecanduan? Perubahan otak ini menjadi penyebab munculnya hasrat Anda. Inilah yang membuat Anda kembali menonton pornografi, bahkan ketika Anda ingin berhenti. Pornografi internet ini adalah apa yang kita sebut sebagai rangsangan super. Artinya, stimulus tersebut jauh melampaui apa yang pernah kita rasakan selama evolusi kita. Gambaran besarnya seperti ini, otak kita adalah otak zaman purba yang hidup di dunia modern, yang dimana lingkungannya telah berubah secara drastis. Namun otak kita hampir tidak berevolusi dalam kurun 100.000 tahun terakhir. Ini artinya, kita belum cocok menjalani banyak aspek kehidupan modern. Dari mulai Anda tinggal di ruang terisolasi, lalu pergi bekerja, lalu bekerja hanya di depan di meja, hingga ikut-ikutan cemas atas isu pemanasan global atau ekonomi. Padahal kita seharusnya duduk mengitari api unggun, bukan duduk di depan komputer menonton pornografi internet berjam-jam setiap hari. Inilah contoh lain dari perubahan lingkungan yang otak kita belum mampu menyesuaikan. Saya belum pernah melihat gambar orang purba yang gemuk. Apakah Anda pernah? Nyatanya, 70% orang Amerika kelebihan berat badan. Jadi apa yang terjadi? Otak kita diprogram untuk menyukai makanan berkalori tinggi, yang diperlukan untuk bertahan hidup. Di masa lalu, sangat jarang ditemukan makanan berkalori tinggi, mungkin ada madu, buah manis, kacang-kacangan. Hari ini, kita memiliki karbohidrat olahan dan makanan cepat saji berlemak tinggi, yang semua ini sangat menstimulasi, maka ini semua disebut stimulasi supernormal, jauh melampaui apapun yang pernah kita temukan,
sama seperti pornografi internet. Aturan otak nomor 1 menyatakan bahwa Anda harus bertahan hidup, yang berarti kumpulkan banyak kalori. Dalam hal makanan, itu berarti kumpulkan makanan selagi masih ada dan banyak, karena Anda tidak tahu kapan makanan itu akan membusuk, setidaknya begitulah di masa lalu. Jadi, otak primitif Anda mendesak Anda untuk makan sebanyak-banyaknya di setiap kesempatan untuk mendapatkan sebanyak yang Anda bisa. Yang pada akhirnya menyebabkan konsumsi berlebihan. Aturan ini juga berlaku untuk pasangan seksual. Aturan otak nomor 2, membuat bayi. Jadi, prioritas utama evolusi adalah membuat lebih banyak paket gen, lebih banyak salinan dari Anda. Pertanyaannya, dalam masa hidup manusia purba, berapa banyak perempuan yang berpotensi akan dia temui? Saya kira, tidak terlalu banyak. Selanjutnya, berapa banyak yang mau diajak berhubungan seks? Saya yakin jauh lebih sedikit. Seorang pengguna pornografi berat bisa melihat lebih banyak wanita seksi, atau pria seksi, atau apapun yang seksi dalam sekali waktu dibandingkan dengan zaman nenek moyang kita dalam beberapa masa kehidupan. Jadi, ini bisa dianggap sebagai stimulus super lainnya. Otak kita tidak cukup berevolusi untuk mengatasi kecanduan pornografi berat seperti ini, dan tidak seperti makanan cepat saji, kecanduan pornografi tidak akan pernah terpuaskan.